Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Falah Basura City yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerahmatan, untuk memberikan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia, terutama kaum muslimin, umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenyataan yang harus dipahami oleh setiap kita, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Raufur Rahim, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq Al-Karim, zat yang Maha memberi rizki, yang Maha dermawan, yang Maha baik terhadap hambanya. Dialah yang mengatur rizki seluruh makhluk, baik makhluk yang paling kecil, yang paling rendah, yang merupakan makhluk satu sel yang tidak terlihat oleh mata seseorang, sampai makhluk-makhluk yang besar, sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, semua rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita menyadari ikhwatal iman bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah atau melarang dari suatu larangan atau mentakdirkan sebuah takdir bukan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemaslahatan tertentu atau ingin memberikan madarat tertentu kepada hambanya. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, Allah memerintahkan kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk menahan diri kita dari syahwat kita, itu bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala bakhil. Namun Allah Al-Karim, Al-Ghani, Maha Kaya dan Maha Dermawan. Allah memerintahkan itu adalah demi kemaslahatan kehidupan kita, kemaslahatan diri kita sendiri. Kita melihat ikhwatal iman, berapa banyak hal positif yang dirasakan oleh setiap hamba Allah yang beriman, yang istiqamah menjalankan ibadah puasa ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan ini karena diturunkannya Al-Quran pada bulan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan yang sangat luar biasa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu serta yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka seakan-akan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan ini, bukan di bulan-bulan yang lainnya? Kenapa bukan di bulan Syawal? Kenapa bukan di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau yang lainnya? Adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak kemuliaan, kekhususan yang Allah khususkan di bulan ini yang tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya. Terutama diturunkannya Al-Quran yang pertama, kemudian diwajibkannya kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan ini 1 bulan penuh. Dan perintah menjalankan ibadah puasa ini termasuk bagian dari rukun Islam yang wajib kita tegakkan bagi setiap muslim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan khusus bagi setiap orang yang menjalankan ibadah puasa ini, yaitu diantaranya perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang bau minyak wangi yang paling harum sekalipun.
Karena perubahan bau mulut ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perubahan fisik yang terjadi pada diri seseorang, yang mereka terjadi perubahan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka perubahan itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para mujahidin yang mereka berjihad di jalan Allah, tertumpah darah mereka, terpotong mungkin anggota tubuh mereka, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka menghadap kepada Allah dengan penuh kebanggaan, dengan luka yang menganga, darah yang mengalir, warnanya merah darah, namun baunya lebih harum daripada kasturi yang paling harum sekalipun. Dan mereka membanggakan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara kemuliaan di bulan ini adalah bagi orang yang berpuasa, para malaikat beristighfar untuk mereka sampai nanti mereka berbuka. Juga Allah Subhanahu wa taala setiap hari memperindah surga ciptaannya, memperindah surganya, dan Allah berfirman, yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul mu'nata wal adha thumma yasiru ilaik. Dan hampir saja sebentar lagi hamba-hambaku yang saleh, mereka akan meninggalkan segala kepenatan, penderitaan yang mereka alami di dunia ini, dan mereka akan memasukimu. Kemudian juga di antara keutamaan di bulan ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, syaitan-syaitan dibelenggu dan jin-jin pembangkang dibelenggu. Dibukanya pintu-pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup. Ditutupnya pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun yang dibuka. Dan kita melihat bahwa di balik hikmah ini adalah dimudahkannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat betapa mudahnya kita melangkahkan kaki kita, meringankan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Masuk malam pertama di bulan Ramadan, satu tarawih, yang sebagian kita tidak terbiasa untuk membaca Al-Quran secara rutin dan istiqamah, yang sebagian kita tidak terbiasa dengan mudahnya untuk bangun salat malam, untuk melaksanakan qiyamul lail, melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka dengan gampangnya, dengan mudahnya dia melakukan di bulan ini. Juga ikhwatal iman, kita melihat sebagian kita yang mungkin berat bersedekah atau tidak terpikir untuk memberikan sedekah, maka berbondong-bondong di bulan ini mereka berpikir untuk meringankan beban saudaranya sesama muslim, sesama mukmin, dan juga sesama manusia yang lainnya. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Malam yang Allah Subhanahu wa taala pada malam itu menurunkan Al-Quran, dan malam turunnya ini dimuliakan oleh Allah seumur hidup manusia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan ini lebih baik dari 1000 bulan. Allah sebutkan bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Artinya jika kita anggap sama, kurang lebih adalah 80 tahun usia kita. Jika kita anggap sama, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sama dengan 1000 bulan, tapi khair, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik itu berapa? Bisa 2000, bisa 10.000, bisa 100.000. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karimur Rahim, yang maha dermawan dan maha pengasih terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ikhwatal iman, artinya seorang hamba, seorang mukmin yang beribadah kepada Allah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di malam itu setiap ibadah yang dia lakukan, istighfar yang diucapkan, salawat yang dia baca, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, semua yang dia amalkan pada malam tersebut, semuanya bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah, kita tidak pernah membayangkan ikhwatal iman, bagaimana kita melakukan suatu amalan ibadah yang 80 tahun lebih istighfar tanpa putus, tidak terputus dengan kalimat-kalimat yang sia-sia, dengan senda gurau, dengan tidur, dengan ini dan itu dan yang lain sebagainya. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara kekhususan malam ini, bulan ini adalah lillahi utaqaun minan nar wa dzalika kullu lailatin min Ramadan, bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala merdekakan mereka dari api neraka, dan itu tiap malam selama bulan Ramadan. Ikhwatal iman,
Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang seperti ini, kemuliaan yang sedahsyat ini, sehebat ini untuk bulan yang mulia ini, bagaimana kita menyambutnya? Bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika ada tamu yang sangat agung, yang sangat mulia, yang kita kenal bahwa kedatangannya memberikan keberkahan, memberikan hadiah-hadiah yang banyak, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Orang yang mungkin kerabat kita yang tinggal di luar negeri, yang memiliki kekayaan yang cukup banyak, dan kemudian kita mendapatkan kabar bahwa yang orang tersebut akan datang kepada kita, akan menemui kita. Dan kita tahu bahwa dia datang tidak dengan tangan kosong, dia datang dengan membawa hadiah-hadiah hebat. Bagaimana hati kita bergembira menyambut datangnya sang tamu yang seperti ini? Bagaimana persiapan kita? Bagaimana apa yang kita siapkan untuk menyambut, untuk yang kita sajikan kepada yang bersangkutan ketika kita bertemu dengannya? Dan sudah kebayang betapa banyak kesenangan, betapa banyak hadiah, keberkahan, kenikmatan yang akan kita terima dari orang itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sambutan seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal yang seperti ini adalah dengan hati yang penuh gembira dan siap menanti apa saja perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia menghidupkan bulan ini dengan segala syariat yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan di bulan ini adalah ibadah puasa. Ikhwatal iman, kita melihat bahwa ibadah puasa ini Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan imbalan dan pahala untuk bulan puasa ini dengan pahala yang tidak bisa dihitung oleh para malaikat dan yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 dha'f." Yaqulu Allah azza wa jalla, "Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam adalah untuknya, untuk dia. Penegasan ini ikhwatal iman agar kita menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan salat kita, puasa kita, semua ibadah kita. Kita yang butuh dengan itu semuanya. Jangan dikira bahwa ketika kita melakukan ibadah-ibadah ini adalah memberikan kemaslahatan kepada Islam, memberikan kemaslahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Maslahat itu kembali kepada diri kita sendiri. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat minimumnya sampai 700 kali lipat. Berapa persen ikhwatal iman? Satu dibalas minimum adalah 10 kali. Berapa persen? 1000%. Investasi di mana dalam ukuran dunia seseorang akan mendapatkan pengembalian 10 kali lipat dari yang dia investasikan? Kita mendapatkan 100% saja sudah luar biasa. 1 jadi 2, 2 jadi 3, itu sudah luar biasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala 1 jadi 10. Subhanallah ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini nikmat yang besar dan ini adalah imbalan minimum ila 700 dha'f, sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali ibadah puasa. Puasa itu untukku, aku sendiri yang membalasnya. Ana ajzi bih. Apa maksudnya? Maksudnya imbalan ibadah puasa lebih dari 700 kali lipat dibandingkan ibadah berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jika ibadah-ibadah yang lainnya dilipat gandakan dari 1 ke 10 sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Para malaikat tidak mengetahui cara menghitungnya. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam At-Tadhkirah ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau menyampaikan bahwa nanti pada yaumul hisab, para malaikat ketika mencatat amalan seorang hamba, menghisab satu demi satu. Kemudian mereka setelah menyempurnakan hitungannya, mereka menyampaikan, "Ya Allah, sudah kami hitung semua amalan orang ini, kecuali satu amalan yang kami tidak tahu imbalannya." Apa itu? Amalan puasa.
Karena engkau telah berkata, ya Allah, engkau telah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, aku sendiri yang membalasnya. Dan maksud dari kalimat bahwa puasa itu untukku, aku sendiri yang membalasnya dijelaskan oleh para ulama tentang beberapa penafsiran dari hadis ini, dan yang rajih adalah menegaskan bahwa setiap amalan kita tergadaikan untuk diri kita. Maksudnya adalah nanti pada hari kiamat setiap kita akan membayar segala kezaliman, kefasikan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Terus demikian. Semua salat, zikir, umrah, haji, sedekah dan yang lainnya kita gadaikan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebagai alat transaksi untuk digadaikan dengan ibadah yang lainnya. Dan hikmahnya ikhwatul iman adalah karena ibadah puasa di antara ibadah yang sangat menekankan keikhlasan bagi orang yang mengamalkannya. Seseorang tidak bisa memamerkan ibadah puasa ini. Hanya yang tahu adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ikhwatul iman, ibadah puasa bukan sekedar menahan diri dari syahwat, menahan diri dari makan dan minum, namun ibadah puasa adalah menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat, dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Allah berfirman, lis-saimi farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, bahagia ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ikhwatal iman, setiap orang yang berpuasa tahu betapa bahagianya ketika dia menanti menyambut menu buka puasanya. Betapa nikmatnya buka puasa ini tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak puasa pada hari ini. Mereka yang tidak puasa, mungkin mereka merasakan nikmatnya sarapan, merasakan nikmatnya makan siang, merasakan nikmatnya snack sore. Mungkin mereka merasakan itu semuanya. Namun kita yang berpuasa tahu nikmat yang mereka rasakan ketika sarapan, makan siang, snack sore ini tidak sebanding dengan buka puasa yang sedang kita hadapi. Dan ini baru setiap hari yang Allah berikan. Belum lagi farhatun inda liqa'i rabbih, bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ketika itu ikhwatal iman, ketika malaikat selesai menghisap, membuat catatan-catatan ini, kemudian mereka menyerahkan kepada Allah imbalan untuk puasa, di saat itulah Allah Al-Ghaniyul Karim, yang maha kaya, yang memilikinya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi dan semua apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala yang tidak terputus-putus kekayaannya dan maha dermawan. Allah sendiri yang mengucurkan imbalan pahala untuk puasa yang pernah kita lakukan. Maka di saat itulah seorang hamba yang beriman, dia akan bergembira dengan puasa yang dilakukannya. Wala khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Dan sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa sangat harum di sisi Allah, melebihi bau misik yang paling harum sekalipun. Juga Nabi SAW menegaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, diampuni segala dosanya yang lalu. Karena iman, bukan hanya sekedar karena tradisi dan adat, tapi karena meyakini bahwa ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pahala yang besar yang sedahsyat ini yang Allah janjikan bagi mereka yang berpuasa bukanlah sekedar bagi mereka-mereka yang hanya menahan diri dari makan dan minum belaka. Karena jika karena itu, banyak orang di luar sana bahkan non-muslim pun melakukan diet. Tidak makan, tidak minum, menahan diri dari
lapar mereka dan dahaga mereka sampai pada waktu-waktu tertentu. Namun bukan itu yang Allah tuntut dari puasa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sebagaimana Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan beramal dengannya, dan maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "As-saumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Artinya perisai di sini ikhwatal iman yang menjadi tameng seseorang dari berbuat dosa dan maksiat. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Maka ketika kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata-kata yang cabul dan porno, yang jelek, yang jorok, yang kemudian dia berteriak-teriak atau melakukan perbuatan-perbuatan fasik dan bersikap jahil. Bahkan fa in sabahu ahadun falyaqul inni mru'un sha'im. Bahkan jika dia diajak berkelahi oleh seseorang, dicaci maki, dihina oleh seseorang, katakan saya sedang puasa. Perkataan saya sedang puasa ini bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk menunjukkan bahwa saya sedang puasa, bukan untuk itu, tapi untuk menunjukkan bahwa saya menghormati ibadah puasa yang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya menghormati ibadah puasa yang saya lakukan ini, yang saya harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya diam, saya tidak melawan ajakanmu untuk berkelahi dan yang semisalnya, bukan karena saya lemah, bukan karena saya tidak mampu, bukan karena saya takut, tapi karena memuliakan, menghormati ibadah puasa yang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menghidupkan bulan Ramadan. Di antaranya ibadah yang beliau lakukan dan beliau sangat anjurkan adalah qiyam Ramadan, salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan malam-malam di bulan Ramadan dengan salat malam, dengan tarawih, karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hambanya yang Allah Maha pengasih dan maha penyayang dan mengasihi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan 64, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama." Dan hamba-hamba Ar-Rahman, mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati, dan ketika mereka diajak berbicara oleh orang-orang jahil, dipancing emosinya oleh orang-orang bodoh, qalu salama, mereka berkata dengan perkataan yang baik. Mereka meninggalkan orang-orang itu dengan tentram, dengan baik, menjaga keimanan dan keamanan untuk diri mereka. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka yang berbaring di malam, yang mereka di waktu malam hari mereka meninggalkan pembaringan mereka untuk sujud, untuk berdiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat malam secara umum di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ayat ini tidak dikhususkan untuk malam Ramadan saja, tapi sepanjang tahun. Namun malam-malam di bulan Ramadan memiliki kekhususan yang tersendiri. Secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ibadah salat malam ini adalah da'bus salihina min qablikum. Ibadah salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, "La tada' qiyamal lail, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu wa kana idza marida aw kasala shalla qa'idan." Janganlah engkau tinggalkan salat malam, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat malam, dan Nabi SAW jika beliau sakit atau beliau sedang lelah, maka beliau salat sambil duduk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau
ketika melaksanakan sholat malam. Beliau sholat malam dari awal malam sampai pertengahan malam. Ketika sampai di pertengahan malam, beliau membangunkan keluarganya. Kemudian beliau mengatakan, as-salatu as-salah, laksanakan sholat malam. Sambil beliau membaca firman Allah dalam surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Sabarlah kamu untuk menjalankannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan hasil yang baik, akibat yang baik diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Ibnu Umar, beliau membaca ayat ini dalam surat Az-Zumar ayat 9. Beliau membaca, wa amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang-orang yang berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, kemudian sujud, berdiri, mereka melakukan itu semuanya karena takut akan kehidupan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ibnu Abi Hatim, beliau meriwayatkan bahwa Ibnu Umar memuji salat malamnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, memuji bacaan Al-Qur'annya Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang beliau lakukan setiap malam. Bahkan pernah juga Utsman ibn Affan radhiyallahu an beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam satu salat malam. Alqamah ibn Qais, beliau meriwayatkan, bittu ma'a Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an lailatan. Pada suatu malam saya tidur bersama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Di suatu malam, pada awal malam beliau berdiri melaksanakan salat. Kemudian beliau salat dan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membaca bacaan Al-Qur'an seperti seorang imam yang sedang mengimami salat di masjid. Beliau membaca dengan tartil, tidak membacanya dengan cepat-cepatan, sehingga apa yang beliau baca didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah. Kemudian sampai waktu malam gelap ini sudah mulai hilang keseluruhannya, ya, beliau baru kemudian melaksanakan sholat witir. Kemudian juga kita melihat dalam hadis As-Sa'ib bin Zaid bagaimana beliau menyebutkan sholatnya para sahabat radhiyallahu anhum ketika melaksanakan sholat tarawih di waktu malam, bahwa imam membaca ayat yang ratusan ayat dalam satu rakaat, sampai kami hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa min tulil qiyam, bahkan kami bersandar kepada tongkat karena berdirinya yang lama dari sang imam ini. Wa ma kanu yansarifuna illa 'indal fajr, dan mereka tidak pergi meninggalkan masjid atau musalla ini kecuali sudah menjelang waktu fajar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah ibadah para salafun saleh ketika mereka melaksanakan salat malam di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan mereka lebih melamakan ibadah dan salatnya, mereka lebih melamakan bacaannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menghatamkan dalam satu rakaat, yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Dan ini adalah ibadah salafun saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang lain yang selayaknya kita semarakkan bulan ini dengan ibadah itu adalah ibadah sedekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan. Orang yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersedekah sampai hatta nafidat ma indahu, sampai tidak menyisakan apapun yang ada di rumahnya. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ingin memberikan sedekah kepada seseorang, beliau bertanya kepada satu istri ke satu istri, dan mereka semuanya memberikan jawaban yang sama, wallahi ma indana illa ma. Ya Rasulullah, kami tidak memiliki apapun kecuali air saja. Ini kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini berlomba-lomba di dalam bersedekah. Mereka berlomba-lomba sebagaimana mereka melihat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Mereka berupaya untuk memaksimalkan sedekah mereka. Dalam suatu peristiwa, Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malun indi, dan ketika ada perintah itu saya merasakan saya memiliki harta. Maka pada saat itu beliau berkata, Al-yawma asbaqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawma. Jika aku bisa mengalahkan Abu Bakar satu hari saja, mungkin hari ini kesempatanku untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena aku memiliki harta pada saat itu. Faji'tu binisfi mali. Maka aku datang dengan membawa separuh harta yang aku miliki. Separuh harta Umar. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kemudian aku berkata, mithluhu, sejumlah ini ya Rasulullah. Ini yang saya bawa adalah setengah dari apa yang saya miliki di rumah. Kemudian tidak lama datanglah Abu Bakar radhiyallahu an menghadap kepada Nabi dengan membawa apa yang beliau miliki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma abqaita lahum? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Maka kata Umar radhiyallahu an mendengar jawaban Abu Bakar yang seperti ini. Umar berkata, la usabiquka ila syai'in abada. Aku tidak akan bisa mengalahkanmu selama-lamanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga para sahabat yang lainnya. Sekali waktu Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu an, beliau ketika menemui istrinya dalam suatu hari dengan wajah yang pucat pasi, dengan wajah yang penuh gelisah. Sang istri bertanya, mali araka kalihul wajh, mali araka kalihul wajh. Kenapa aku melihat kamu dengan keadaan wajah yang pucat seperti ini, seperti orang yang sedih? Ma sya'nuka arabuka minni syai'un fawinuk. Apa engkau curiga terhadap diriku tentang sesuatu sehingga aku bisa memberikan bantuan untukmu atau memuaskanmu dalam hal ini? Qala la wala ni'ma halilatil mar'il muslim anti. Kata Talha, tidak, dan sebaik-baik istri bagi seorang muslim adalah dirimu. Kemudian aku bertanya, kata sang istri bertanya, ma sya'nu? Ikhwatal iman, coba kita perhatikan. Ketika seorang suami sedang galau dan sedih dan pucat pasi di hadapan sang istri, kira-kira apa yang menjadi kegalauan sang suami ini? Mayoritasnya adalah terkait dengan masalah-masalah ekonomi. Dan bukan karena kebanyakan, tapi karena sesuatu yang menggalaukan hatinya, karena makan apa, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Namun apa yang menjadi jawaban Talha dalam hal ini? Al-malu indi qad kathura wa akrabani. Aku galau, aku sedih, aku susahkan, aku merasakan hartaku begitu banyak dan ini telah menyusahkan diriku. Ma'alaik, iqsimhu. Kemudian sang istri berkata kepada sang suami, apa yang kamu pusingkan? Bagikan hal itu. Qalat faqasamahu hatta ma baqiya minhu dirhamun wahid. Kemudian dibagi-bagilah oleh Talha bin Ubaidillah semua apa yang dia miliki sampai tersisa 1 dirham. 1 dirham. Kemudian anak atau cucu dari Talha ini bertanya kepada pencatat uangnya Talha bin Ubaidillah, berapa banyak yang dibagikan oleh Talha bin Ubaidillah pada saat itu? Yang dibagikan adalah 400.000 dinar emas. 400.000 dinar emas, yang 1 dinarnya itu 4 gram lebih emas. Ini dibagikan dalam 1 hari. Tidak tersisa sedikit pun yang dibawa 1 dirham perak yang beliau bawa pulang untuk di rumahnya. Wahai saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan terlebih, keutamaan tersendiri yang melebihi sedekah di luar bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita bergegas
menyedekahkan sebagian dari harta kita, mengambil kesempatan ini. Terlebih kita menyadari di masa kita saat ini, di masa wabah yang kita tidak pernah tahu apakah wabah ini akan mengena kita atau tidak. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Jikapun kita menyelesaikan bulan Ramadan ini, apakah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Sejumlah umur kita, sebanyak itulah kita telah menghabiskan jatah bulan Ramadan. Orang yang usianya 40 tahun, artinya 40 kali dia bertemu dengan bulan Ramadan. 50 tahun, 50 kali dia telah bertemu dengan bulan Ramadan. Dan terus demikian. Dan akan ada waktunya Ramadan datang dan dia sudah tidak menghadapi bulan itu. Ada waktunya, ada orang mengatakan, si fulan Ramadan tahun lalu masih puasa, masih sholat bersama kita, namun saat ini dia telah pergi meninggalkan kita. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus, bentuk sedekah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim di bulan yang mulia ini adalah dengan sering memberi makan, berbagi bahan makanan pokok, terutama di masa krisis, di masa banyak saudara-saudara kita mengalami dampak dari PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini, yang menyebabkan mereka di PHK mungkin dari perusahaannya, yang menyebabkan mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa ini dan itu. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah.